Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat menunaikan ibadah puasa, teman-teman semuanya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol di TOS Talk on Si Cepat, Rezeki Sahabat Si Cepat. Tara! Ya. Bersama saya Indra Jegel. Dan saya Najwa Shihab Cabita. Di tengah polemik pandemi ini, hidup semakin berat. Banyak orang yang tiba-tiba langsung dipecat. Muka jadi pucat, dompet pun ketat. Alih-alih ingin pulang kampung makan ketupat, gak taunya gak sempat. Coba Pak Indra langsung aja disamber, gimana tanggapannya biar semakin cepat. Dan untuk kalian yang mau belanja, bisa langsung lewat Si Cepat. Luar biasa Bagus sekali. Ya? Bagus sekali. Kenapa tiba-tiba Anda jadi Babe Shihab Cabita? Nah, karena Najwa Shihab Cabita. Karena kita ini kan sedang menanggapi wabah corona. Benar jadi memang sekali. harus intelektual kita tuh harus digunakan supaya kita terhindar dari virus-virus koroni itu. Corona. Corona gitu. cowok, koroni cewek. Nah, teman-teman, kita juga ada kuis. Tapi syaratnya kalian harus subscribe YouTube Si Cepat Express dan Instagramnya juga _express. Nice to meet you. Caranya gampang, kalian tinggal spam like, komen, cukup komen mau di postingan Instagram giveaway Si Cepat. Nah, cukup komen mau ya, jangan komen first. Kalian langsung aja menjawab pertanyaan kalau kita nanti udah kasih pertanyaan. Langsung di kolom YouTube-nya aja dengan formatnya itu kasih jawaban, nama sama akun Instagram kalian. Benar. Ya. Bukan akun Tinder atau akun-akun lainnya. Jangan akun Instagram aja. Iya. Karena kalau kita akun Tinder nanti kita hubungin malah match kan susah. Iya, ya kan? jangan akun. Nah, dan jangan lupa sertakan hashtag Rezeki Sahabat Si Cepat, hashtag Ramadan bersama Si Cepat, hashtag giveaway Si Cepat. Nah, jangan ketinggalan semuanya tuh ya. Benar, ikuti kuisnya. Dan periode giveaway tanggal 30 April sampai 6 Mei 2020. Hadiah pertama, ini keren sekali, Be. Bakal mendapatkan speaker JBL Pulse Wireless. Nice. Dan hadiah kedua. Nah, aku cuma ngomong gitu aja. Dan hadiah kedua. Hadiah kedua dan ketiga mendapatkan produk dari Jannati. Luar biasa ya. Surga. Iya, benar sih. Iya, Jannah benar. Oh iya, surga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol santai soal fenomena yang terjadi ketika Ramadan tiba. Nah, ini udah mulai masuk ke bulan Ramadan ya. Benar, kan kalau misalnya bulan Ramadan tuh banyak tradisi-tradisi yang dilakukan gitu. Banyak tradisi-tradisi yang dilakukan. Contohnya misalnya sebelum Ramadan itu punggahan. Benar sekali. Kirim-kirim salam. Kirim-kirim makanan. Kirim-kirim makanan. Nanti makan rame-rame. Makan rame-rame. Kirim-kirim salam kan radio. Iya. Ada istilahnya apa? Yuk penutupan yuk. Malam minggu biasanya. Mana kita? Penutupan. Iya. Ada tuh. Arahnya kemana ya? Penutupan. Iya. Betul. Kita kumpul-kumpul, besok kita mau kembali suci lagi. Benar. Gitu. Cuman terlepas dari itu kita bakal ngebahas sesuatu yang biasa dilakukan anak-anak muda ketika Ramadan nih. Benar sekali. Yang pengen kali aku bahas sebenarnya adalah tentang sahur on the road. Oh, sahur on the road. Benar. Babe tahu dong sahur on the road? Tahu. Pernah ikut sahur on the road? Pernah. Dulu tuh memang sahur on the road itu bisa dibilang kalau nggak ikut nggak gaul. Bisa dibilang kayak gitu karena hampir semua anak muda waktu aku kecil ya, waktu aku kecil tuh ya sekitar 1,5 tahun itu udah kita udah mulai sahur on the road. Biar kenapa 1,5 tahun kok bisa keluar subuh-subuh? Jalan udah sahur on the road zaman dahulu kayak gitu. Emang kok nggak diurusin keluarga apa gimana sih? Nggak dari dididik. Ini dari kata nama sahur on the road, SOTR. Iya. Maknanya tuh apa? Sahur. Short, pendek. Dari kita kecil tuh memang sudah tradisinya tuh harus sahur on the road. Benar. Iya. Short memang benar kecil. Ya, tapi short. Kan bukan short kecil untuk tubuh kan. Tapi dari kecil berarti dari short. Udah sahur on the road. Udah short, dari short udah short. Cuma kan fenomena yang terjadi ini kalau menurut aku pribadi ya, banyak orang-orang yang beranggapan bahwa zaman sekarang tuh orang-orang sahur on the road tuh secara garis besar ya, banyak menimbulkan mudarat.
dibanding kita jelasin dulu nih buat para netizen. Mungkin ada yang hidupnya tuh memang nggak pernah sahur on the road. Kita kasih tahu dulu kegiatannya tuh apa kira-kira sahur on the road. Oh, teman-teman ada yang nggak tahu nih sahur on the road? Oh, pasti ada. Oh ya benar. Mungkin yang umur 1 tahun belum 1,5 tahun ya? Ya, oh, iya benar. Kok ngomong mana aku Bambino? Itu kok tanya ada sahur on the road dia nggak tahu. Tapi kalau dia nenden, dia tahu. Jadi tergantung anaknya, ngerti kok. Jadi kita jelasin, siapa tahu kan YouTube sekarang nggak bisa dipilih-pilih. Benar. Yang nonton kadang-kadang anak-anak, kadang-kadang orang tua. Jadi kita harus tahu dulu. Benar. Jadi, bahkan ini kita kasih tahu aja bahwa sahur on the road itu yang pasti kegiatan sahur di luar rumah. Di luar rumah, dan tujuannya adalah aksi sosial untuk memberikan makanan ke orang-orang yang mungkin tidak mampu. Itu menurut kau. Sahur on the road dulu waktu zaman aku identik, kalau di Medan nggak tahu, kayaknya di semua kota sahur on the road itu lebih dikenal dengan asmara subuh. Ajang untuk para muda-mudi berkenalan di jalan sambil namanya siapa? Lirik-lirik manja. Namanya asmara subuh. Jadi asmara yang tumbuh ketika subuh. Iya, namanya juga sahur on the road. Siapapun yang sahur di luar rumah pada saat itu, kalau dia nggak bagi makan, yang namanya berarti SOTR. Walaupun dia tidak bawa makanan ya. Bukan, namanya SOTR. Walaupun dia tidak bagi-bagi. Namanya SOTR, walaupun sahurnya tidak dalam rumah ya. Iya, misalnya gini, Gel, kita sahur on the road yuk, di luar yuk. Makan gitu. Itu namanya sahur on the road juga. Walaupun kita bukan ngasih makanan ke orang. Benar juga. Ya? Masuk akal. Berarti makna SOTR sangat luas. Siapapun yang sahur pada saat itu lagi di luar rumah, namanya short itu tadi. Tapi secara pengalaman pribadi kau pernah SOTR sama geng siapa, Be? Aku tuh di Medan termasuk punggawa ya. Kalau masalah sahur on the road tuh termasuk memang sudah legend lama lah ya. Legend. Dulu aku di Medan sempat dibilang, babe mana? Babe SOTR. Saking lamanya. Jadi untuk masalah bahas-bahas gini aku memang sangat inilah. Ahlinya lah ya. Expert. Tapi kalau omongan gua kalau udah expert sih, kau udah mulai halus sih menurutku. Udah nggak masuk akal. Itu sih halusinasi kau aja. Loh, ini makanya. Kalau masalah halu, Gel. Ketawa dulu ya. Jadi bridgingnya ketawa. Jadi kalau masalah halu, tidak semuanya halu itu berefek negatif. Ada halu yang positif. Contohnya ada namanya si cepat halu. Oh iya, betul. Ada efek ledakan-ledakan nih. Jedang. Iya. Ada promo halus cepat, harga mulai 5.000 mulai ke 5.000 seluruh Indonesia. Murah kan? Cuman mulai 5.000. Iya, 5.000 ya. 5.000. Iya. Jadi kayak gitu kayak. Nggak, tapi kalau menurut aku pribadi ya, ya kita udah jelasin bahwa bagaimana SOTR ini secara umum lah ya. Secara umum. Tapi menurutku banyak juga SOTR yang sekarang itu malah buat banyak mudaratnya gitu. Banyak mudaratnya. Kalau orang kan banyak bagi-bagi makanan, sedekah dan lain-lain. Sekarang malah banyak mudaratnya gitu. Kemarin aku lihat di berita anak STM SOTR gitu digeledah, tasnya isinya celurit. Terus apa yang salah dengan isi celurit? Kalau isi bom baru kita ngeri gitu. Enggak, tunggu dulu. Dibuka weh. SOTR kok bawa celurit? Kan niatnya kan bagi-bagi makanan. Itu kan memang tujuan mau tawuran dong. Kalau bawa celurit. Belum tentu bawa celurit tawuran. Bisa jadi kan itu SOTR itu dilakukan subuh, Gel. Benar dong. Kok pernah nggak lihat kakek-kakek, nenek-nenek jalan buka sendal jalan subuh? Tujuannya apa? Olahraga. Benar ya. Dia sekalian sahur sekalian olahraga. Kok olahraga bawa celurit? Kok pernah lihat orang ini olahraga pedang, anggar? Anggar pernah lihat? Anggar? Pernah. Nah, ya. Bisa jadi dia juga pengen latihan anggar. Tapi celurit. Kebetulan yang ada celurit. Iya. Itu makanya kita harus jangan seuzon dulu. Iya juga ya, tapi celurit gitu maksudnya, ada celurit, ada pedang, pisau gitu. Anggar pakai celurit ya? Bisa aja. Nggak, masalahnya di mana kalau kita sahur on the road? Nggak ada masalah sih. Kadang-kadang anak-anak muda nggak ada masalah kan? Iya, aku maksudnya menganggap bahwa anak-anak muda sekarang tuh banyak tawurannya gitu. Kan ada yang sekarang antar geng ribut. Itu emang menurutku
kalau itu jangan semua yang keluar subuh itu dibilang SOTR. Itu memang mereka ya tawuran on the road aja. Oh jadi, iya, jadi tawuran di jalan ya. Iya, jangan Tawuran dibilang di jalan, semua. betul, jangan kau betul. langsung bilang ini ketangkep lagi tawuran karena dibilang ini sahur on the road. Jangan. Iya juga sih memang. Semua aktivitas subuh itu jangan langsung dibilang oh berarti sahur on the road gitu. Iya juga sih. Emang kita juga nggak boleh seujon ya memang. Jangan. Siapa tahu yang bawa celurit itu memang niatnya bagi-bagi makanan tapi bawanya bahan mentah ya. Benar. Jadi ada orang bawa kelapa. Iya. Dibelah di tempat. tempat. Nggak Iya boleh betul seujon. betul nggak boleh seujon ya. Emang harus positif sih sekarang, benar sekali. Kita dalam keadaan sekarang kita tahu bahwa Indonesia lagi berduka. Wah, siapa meninggal? Ya benar sih. Cuman kan sekarang lagi ada virus corona, Be. Oh, oke. Virus corona bisa dianggap sebagai kabar duka lah ya. Benar, kabar buruk karena lah ya. Hampir semua negara sih sebenarnya. Hampir semua negara. Italia, Amerika, Cina, apalagi Cina kan awal duluan, Indonesia, Cina. Depok lama, ya. Jalan Mekar Baru juga dekat rumah aku ada daerah Cirende. Itu juga udah mulai masuk tuh. Mau lebih spesifik lagi ada gang keluarga di sebelah, ada gang keluarga sebelah. Udah luas semua. Ini semua satu Indonesia udah kena. Iya. Menurut corona itu memang lagi efeknya tuh banyak kemana-mana ya. Termasuk salah satunya tuh efeknya ke itu tadi SOTR tadi. Iya. Kan sekarang juga orang jadi akhirnya tidak bisa kan melakukan SOTR. Tapi kalau menurutku corona juga kadang ada dampak positifnya gitu, Be. Ya nggak sih? Apa dampak positif? Aku jadi ngerasa kayaknya aku bisa kumpul sama keluarga, bisa ngobrol sama anak. Selama nggak ada corona kok nggak ngobrol? Pakai kode kok ngomong. Gimana kok? Nggak, maksudnya lebih intim Nggak, gitu. Iya. Termasuk untuk intim kok selama ini kode. Bukan. Selama nggak ada corona berarti kok. Maksudnya gimana, Boy? Kode kayak Ya kan, mana? karena gara-gara maksudnya corona kan orang jadi nggak boleh keluar di rumah aja. Jadi aku bisa lebih kenal sama anakku, sama istriku. Lebih gitu. kenal sama Bukan, anak. saya lebih Kok dekat. nggak kenal sama anakku sendiri? Kenal. Kalau menurut Bapak Cabit, Bapak Najwa, Kalau kau bilang corona ini ada dampak positifnya, menurutku positifnya itu bukan positif ya, tapi lebih dampak menguntungkan. Menguntungkan. Ya. Menguntungkan Terutama buat- bagi ABG yang mau tamat sekolah. Jadi ada sekarang istilahnya tren angkatan corona, tanpa UN langsung lulus. Oh iya betul. Jadi Iya, semua sekolah sekarang kampus, kuliah juga sidang tuh ditiadakan kan? ditiadakan. Makanya ada istilahnya angkatan corona. Jadi mereka bisa berbangga gitu, Kak. Kok angkatan berapa? Angkatan corona. Oh, udah tahu. Berarti 2020. Kok angkatan berapa? Angkatan Hiroshima. Berarti lama. Oh. Ya, lama udah. Betul. Jadi dia tergantung apa yang lagi Dulu UAN ditiadakan ya. waktu Hiroshima ditiadakan. Ditiadakan juga ya. Nadiem juga kan menterinya kalau nggak salah dulu. Belum. Jadi Masih belum. Iya. Nadiem kan baru kayak. Iya Nadiem. Nadiem menteri corona berarti. Iya. Ya. Oh, iya. Nah, Menteri Corona. Bukan, menteri di zaman corona, menteri pendidikan di zaman corona, Ya. di angkatan corona. Salah bahaya bahaya sih sekarang. Bahaya ya. Nggak, jadi sekarang kan memang kondisinya lagi pandemi, apalagi sekarang banyak orang-orang. Ini sebelum kita bahas pandeminya ya, orang SOTR tuh memang sekarang banyak sekali yang itu ku bilang malah mereka bikin kerusuhan, terus kadang coret-coret dinding, vandalisme, malah ribut gitu. Pak Babe kan pernah lihat bahwa orang-orang SOTR tuh kayak bonceng tiga. Nggak Boncengan bertiga, nggak pakai helm. Jadi di saat pandemi ini kampanye social distancing itu agak Social kurang. distancing. Ini kan bahasa ininya. Apa? Kalau dari daerah Yugoslavia. Nah, Kalau di Yugoslavia tuh dia agak berbeda sedikit. Ah. Iya. Aku baru baca kemarin di buku Socialization Distancing. socialization distancing. Ya, Organizer. Socialist Distancing Organizer. Jadi Organizer, memang mereka itu harus tetap menjaga jarak apapun aktivitasnya.
Berarti tidak bisa dong SOTR di zaman sekarang? Bisa. Hah? SOTR kan nggak demo. SOTR kan jalan-jalan. Iya. Bukan demo yang kau harus nempel-nempel gitu kan. Jadi Tapi masih rame orang. SOTR rame. Iya. Tapi kan naik motor nih. Jalan kan renggang-renggang, nggak macet, nggak apa namanya istilahnya Nggak rapet-rapet. nggak rapet-rapet. Oh, atau berarti solusinya kalau yang mau SOTR bikin jarak 3 meter antar motor dengan motor. Bisa. Jarak 3 meter. Repot dong kalau misalnya ada 1000 motor. Ya. Motor pertama, terus 4 meter. Nggak mungkin 1000 orang. 900 gitu. 900, iya 900 mungkin masuk akal. Masuk akal. Terus? 900. Pertama jalan, harus 4 meter dulu dong berarti di belakangnya. Iya bener. 4 meter lagi. Berarti yang paling terakhir masih di rumah dong? Kalau 900 bahkan bisa sampai Malaysia tuh. Iya. Sampai Malaysia kalau 900. Tapi iya juga sih SOT. Tapi bagusnya Gel, nih aku kasih tahu aja lah. Karena aku udah punggawa lah ya untuk masalah legend. Sebaiknya buat anak-anak muda itu untuk zaman sekarang ini apa namanya lagi musim-musim corona ini menghindari yang namanya sahur on the road menurut aku. Kenapa? Kan itu aksi sosial, Pak Babe. Iya, memang itu aksi sosial. Tapi kan ini kan lagi pandemi nih, sangat berbahaya sekali. Kita kan dianjurkan sama pemerintah good government kan untuk good government. Iya, kan untuk tidak apa istilahnya tuh keluar rumah. Tidak keluar rumah. Work from home. Work from home. Karantina. Iya. Dan menurutku kayaknya lebih mulia atau lebih baik kalau kita ngasih makannya itu pas buka puasa kan. Itu orang lagi lapar-laparnya. Kalau sahur itu kadang-kadang sahur on the road, kita bangunin orang di jalan aja itu kadang-kadang bang lagi malas-malasnya. Niatnya ya. Subuh soalnya. Iya. Aku kan sering tuh sahur on the road itu. Memang kadang-kadang orang memang kira kok sering tidur di jalan gitu. Kukira. Tapi memang Pak Babe iya sih, kalau menurutku lagi pandemi gini, solusi untuk sahur on the road adalah tidak usah sahur on the road. Tidak usah sahur on the road, iya. Karena memang untuk menekan angka penyebaran virus juga gitu. Tapi memang banyak sekali Pak Babe yang kita mesti bahas bahwa sahur on the road ini banyak mudaratnya. Banyak. Pak Babe pernah lihat orang sahur on the road naik mobil, kap belakang dibuka. Pakai sound musik, orang-orang duduk di situ. Itu kan bahaya. Oh, kan dibuka belakangnya itu kan karena kadang-kadang biar gampang bagi-bagiin, Gel. Ngerti kok? Jadi makanan tuh ditaruh di belakang, memang sengaja untuk bagi-bagiin gampang. Tapi ada yang di atas sunroof. Di atas sunroof? Ada? Ada. Inilah, kadang-kadang orang mobil kaca gelap, nggak kelihatan. Kalau kaca gelap nggak kelihatan, mana yang mau kita bagi nih? Ada satu orang yang naik ke atas untuk melihat situasi. Di sana kita jalan, naik sunroof. Pasti usahakan kita tuh harus di saat-saat corona ini selalu berpikir jangan seuzon, harus berpikir positif. Iya. Supaya katanya kan kalau kita berpikir negatif, lama-lama down, imun kita jadi nggak imun lagi. Imun kita jadi nggak imun kita jadi nggak Iya, kuat, nggak kuat ya, betul. Iya juga sih. Ya. Jadi tapi, ya, apa? Tapi memang di masa-masa sekarang ini selain corona ada juga kuis, Gel. Bagus nggak jadi ya? Nggak bridging. Aku dari tadi mikirin bridging sebenarnya. Iya. Aku mikirin bridging, cuman ternyata sesimpel itu bridgingnya. Enak sekali. Iya. Jadi memang lagi musim corona. Untuk teman-teman yang nonton nih kita lagi ada kuis. Kuisnya apa, Be? Nah, ini kuisnya ini tebak sabun. Tebak lagu. Oke. Jadi Babe bakal ngucapin liriknya tanpa nada. Nah, kalian tebak. Bagaimana, Be, liriknya? Sungguh sweet Nabi mencintaimu. Hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungmu. Nah, kira-kira pasti kalian sudah tahu kan itu lagu apa? Iya. Ini sudah booming di era 90-an ya. Hah? Kok 90-an?
ini kan kita tadi lagunya ada lirik-lirik bahas Nabi kan. Bener sih 90. Kalau Nabi itu di era sekarang, di era dulu juga orang sudah mengenal ada istilah Nabi, ngerti kok? Jadi memang bukan sekarang orang tahu Nabi, dari zaman dulu orang udah tahu, paham? Paham apa Be? Untuk teman-teman yang sudah tahu lirik lagunya, mungkin sudah tahu judul lagunya, bisa langsung ya komen yang kayak tadi ya. Komen tata cara yang udah kita kasih tahu, jawab pertanyaan di kolom komen YouTube. Nama akun Instagram jawaban, dan jangan lupa sertakan hashtag rezeki sahabat si cepat, hashtag Ramadan bersama si cepat, hashtag giveaway si cepat. Dan pengumuman pemenang akan dilakukan tanggal 7 Mei di akun Instagram si cepat. Hadiahnya tadi ada salah satunya ada JBL Pulse Wireless, yes, dan 23 bakal mendapat produk dari Jannati. Nah, serta seperangkat kostum APD ya. Oh enggak ya, enggak. Tapi nggak apa-apa kalau si cepat mau ngasih juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Benar sekali, itu tenaga medis. Iya benar. Tenaga dalam enggak? Tenaga medis aja. Tenaga dalam nggak usah pakai APD kan. Kan sekarang jadi kondisinya lagi puasa. Kita mau bagi tips-tips untuk teman-teman bagaimana menjalani puasa di tengah pandemi. Bagaimana menjalani puasa di tengah pandemi? Kalau aku pribadi, untuk teman-teman yang menjalani puasa di tengah pandemi harus sahur yang banyak, makan buah, jadi biar imunnya tetap kuat. Nah nanti setelah buka puasa rajin cuci tangan, harus mandi bener-bener, yang berkegiatan juga harus pakai masker gitu. Pulang makan makanan yang sehat setelah berbuka puasa, jangan asal-asal semua makan, gorengan apa semua makan. Jadi di puasa kali ini pola hidup saya juga harus dijaga. Kalau bisa olahraga gitu. Kalau dari Pak Babe tipsnya untuk teman-teman gimana? Kalau tips dari aku nih, setelah aku mempelajari dari situs-situs yang dipercaya, aku membaginya dalam 5 kelompok. Ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok. 5 tips lah. 5 tips. Benar. Ya, siap. Tips yang pertama itu adalah selagi masa corona ini kita tetap waspada. Selama berpuasa tetap menggunakan masker. Oke. Karena selain menahan saringan hawa yang ini ya, knalpot. Soalnya kan banyak orang puasa yang mulutnya bau sikut kan. Iya. Memang bau sikut tuh khas ya, khas. Mungkin kalian nggak pernah coba. Tapi cobalah. Coba. Walaupun susah ya. Tapi memang khas, baunya tuh khas. Oke, selain menahan bau hawa itu, bisa juga untuk melupakan, mengingatkan agar kita tuh puasa. Karena kita kan kalau awal-awal puasa suka lupa. Tiba-tiba lagi mau minum. Oh iya. Kayak kemarin kejadian itu kan yang polisi minum masih pakai masker. Iya. Pas makan gini, lupa ternyata sebagai penghalang. Penghalang. Make sense. Yes, make sense ya. Iya. Terus? Yang kedua, tetap tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah. Terutama kalau tidak berkepentingan sekali, jangan keluar rumah siang-siang hari. Apalagi keluar rumah untuk ke warung Padang. Ya, itu juga tips. Tips bener sih. Tapi memang sebelum corona pun itu tidak disarankan memang kalau puasa. Apa? Tidak disarankan kalau puasa ke warung Padang. Nah, kalau dia jualan, kan kita kan jualan bukan hanya untuk umat Muslim, kan banyak umat di. Iya benar juga sih. Siapa tahu dia nganter daging ya. Nganter daging, jangan warung Padang, benar juga. Terus selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Cuci tangan. Cuci kaki. Cuci kolor juga termasuk. Benar. Kan itu bagian dari kuman. Karena di sana tuh virusnya lebih. Benar. Itu udah lebih kejam. Wah, lebih kejam. Lebih kejam dia. Virusnya tuh lebih bahaya. Lebih kejam. Bahkan sempat di Jawa Tengah tuh kalau nggak salah gara-gara virus yang di kolor itu sempat gagal panen semuanya. Petani ngeluh gara-gara gagal panen. Iya benar di situ tuh. Segitu bahayanya emang virus itu. Itu virusnya tuh bisa membuat apa ya? Sakitnya tuh ciri-cirinya langsung ketahuan. Demam, muntah-muntah, pembengkakan perut.
Virusnya lebih Iya. bahaya. Pembakaran perut selama 9 bulan tuh biasa. Benar ya. sekali ya. Selanjutnya? Terus selanjutnya yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Yang kelima ya? Yang kelima apa? Sudah kelima, yang kelima. Yang kelima itu walaupun wabah virus corona ini marak, selama bulan puasa tidak perlu memakai kostum APD. Nggak perlu. Oh iya. Natural aja, walaupun iya. tetap mau pakai daster, pakai asal jangan pakai baju-baju tank top atau yang mengundang-mengundang. Karena itu banget berbahaya ya, selain corona bisa masuk ya. Kenapa ketawa? Selain virus bisa masuk. Tapi selain ada corona, selain corona, kita juga mempunyai banyak kuis di sini. Bukan kuis lagi ya? Bukan. Tapi tips yang terakhir tadi sudah. Tips yang terakhir sudah. Pokoknya sudah. terakhir itu jangan menggunakan baju yang sangat terbuka. Iya, natural. Jangan tapi nggak APD juga. Jangan santai-santai aja kayak biasa. Santai biasa Soalnya aja. kalau yang baju terbuka selain virus bisa masuk. Iya. Banyak juga benda-benda lain yang bisa masuk. Iya. Bahaya. Bahaya. Pokoknya untuk teman-teman kita ingatin untuk tetap di rumah, stay safe, jaga kesehatan, dan untuk kalian kalau misalnya kalian bisa di rumah terus, semoga kita bisa kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Ya. Benar sekali. Dan sangat perlu ditekankan lagi buat anak muda, sangat benar-benar hindarin untuk beraktivitas di luar rumah ya. Karena kita beribadah aja, itu yang tujuannya baik, mau beribadah, mau berjamaah. Itu aja kita kalau bisa dilarang sudah. Maksudnya apalagi disarankan untuk di rumah ya. Iya, ya menurutku sahur on the road juga bisa ditunda dulu lah. Oke. Sampai nanti setelah puasa ya. Sampai nanti setelah puasa, ya. gitu saja. Enggak dong, enggak sahur on the road ya namanya kalau setelah puasa ya. Enggak dong. Setelah corona. Itu sarapan aja. Subuh dikasih makan apa nih sarapan gitu kan. Dan sahur on the road. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa di next episode hadiahnya tuh bakal lebih bahaya, lebih ngeri karena lagi. hadiahnya adalah Samsung Gear S3. Jam Samsung kan? Jam Samsung Gear S3, Be. Oh, jadi gearnya tuh kelihatan dia berputar-putar. Bukan. Samsung Gear S3. Jenisnya kan jenis Samsung R3. Samsung bukan Gear ada S3. gearnya, bukan gear motor gitu-gitu. Iya. Ada pistonnya juga kan. Ada knalpotnya juga. Oke, kalau gitu cukup sekian hari ini Talks on Si Cepat. Nice. Kalau begitu kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang luar biasa juga. Memang luar biasa. Kalau gitu kita pamit. Saya Indra Jegel. Dan saya Najwa Shihab Cabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menikmati ibadah puasa. Nice.